Sekilas tentang Tengku Laubahun. Ada seorang tengku yang berasal dari Tanah Gayo. Di negeri asalnya dia lebih dikenal dengan sebutan Tengku Syekh, tetapi di Tanah Karo ia dipanggil Tengku Laubahun. Tengku ini kaya dengan ilmu, ahli pula obat mengobat, menguasai ilmu kedatuan, dan untuk meninggikan martabat roh dan batinnya sering-sering dilakukannya tapa bersunyi-sunyi di tempat sepi. Menurut kisahnya, Tengku Laubahun sampai ke Tanah Karo setelah melakukan pengembaraan yang panjang dari kampung asalnya. Kampung demi kampung dikunjunginya, dusun demi dusun didatanginya, dan salah satu sifatnya yang patut diteladani ialah bahwa setiap orang yang dijumpainya dipandangnya sama, tidak ada yang dilebihkannya dan tidak ada pula yang direndahkannya. Manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan, dan karena itu tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Selama dalam pengembaraannya diajarkannya ilmunya kepada raja-raja, datu-datu dan penghulu-penghulu di Tanah Karo, sehingga bertambah lama bertambah banyak orang yang mendapat pengajaran dari Tengku itu. Satu hal yang menarik mengenai caranya menyebarkan ilmunya ialah sukarela tanpa paksa. Jika ilmuku dianggap baik terima, dan jika tidak, jangan dipakai, demikian katanya selalu. Mengajarkan ilmu diibaratkannya seperti berdagang barang-barang tanpa modal. Laku tak laku daganganku itu tak ada kerugianku, begitu dia berpendapat. Mengenai kebahagiaan hidup, Tengku itu mengajarkan agar berpegang pada peribahasa di mana langit dijunjung di sana bumi dipijak. Dengan demikian di mana kita tinggal di sanalah dicari famili, sahabat dan handai tolan. Dan jika kita pandai membawakan diri, akan diperoleh kegembiraan, ketenangan dan kebahagiaan hidup. Karena dengan orang-orang itu kita akan saling menggembirakan, saling mengasihi dan saling membantu dalam kesulitan. Kepada para petani diajarkannya penggunaan tepung tawar, untuk pemberantas hama tanaman. Ditunjukkannya pula supaya jangan menyebut nama-nama binatang yang merusak tanaman seperti tikus, belalang dan sebagainya. Sebutkan si pinter hukum untuk semua perusak tanaman itu, katanya. Adapun penawar anti ulat tanaman ialah daun si malam-malam, buah padi, air sawah tempat hama merusak, jeruk purut dan jeruk 4 jenis yang untuk semuanya itu dinamakan lau penguras. Kemudian satukan dengan batang padi atau jagung yang dirusak, lalu bacakan doa, hai yang empunya prajurit, yang empunya suruhan, inilah si pinter hukum telah merusak tanamanku. Hukumlah dia. Bersamaan dengan itu pencangkan bendera putih di tempat keempat sudut sawah ladangmu, juga di tempat persemaian hikmat, mudah-mudahan perusak tanaman akan berhenti merusak. Begitulah Tengku Laubahun mengajarkan kepada mereka para petani dan peladang. Di banyak tempat ia diterima orang dengan baik, namun di kampung Sukanalu, Tanah Urung si 6 Kuta dia ditolak. Masyarakat di sana mencurigainya sebagai seorang yang bermaksud tak baik. Malah dia dituduh sebagai alat kerajaan Aceh untuk menjajah Tanah Karo. Tuduhan itu kemudian dibantahnya dengan tegas dan jelas. Karena tidak berhasil dengan tuduhan mulut, maka mereka yang tidak suka itu meningkatkan usaha mereka melawan Tengku. Kali ini dalam bentuk pengeroyokan beramai-ramai namun itu pun tak berhasil, karena selain mempunyai ilmu pengetahuan biasa, orang dari Tanah Aceh itu mempunyai ilmu bela diri dan ilmu kebal, tetapi akhirnya dia terbunuh dalam sebuah pengeroyokan dari belakang yang tidak diketahuinya. Orang-orang yang tadinya sudah menyerah bersekongkol dan menyerang Tengku pada bagian tubuh yang tidak kebal, sehingga rubuhlah dia ke tanah. Oleh para pengikutnya yang setia yang datang dari berbagai tempat di Tanah Karo, mayatnya dikuburkan di Kampung Lingga yang berbatasan dengan Kampung Surbakti, Lingga Julu dan Kampung Gajah. Kuburan itu terletak di tepi sungai Laubahun. Sejak itulah nama semula Tengku Syekh lebih dikenal dengan sebutan Tengku Laubahun, mengikut nama sungai yang tak jauh dari kuburannya. Sesudah dia meninggal kuburannya dijadikan tempat pemujaan meminta perlindungan dari perusak tanaman dan bila musim kering menyerang para petani. Melalui mimpi datu-datu datanglah Tengku dan berkata bahwa dia tetap akan menjaga dan memelihara siapa-siapa yang percaya kepadanya. Ditanam oranglah Galuh Tengku Laubahun, dilepaskan kambing putih, dan ayam putih. Pada waktu musim menanam padi dipujalah Galuh tadi, dan kambing putih dipotong untuk dimakan bersama-sama. Pada waktu musim kemarau makam Tengku Laubahun dimandikan, dibersihkan,
Dipuja dengan upacara gendang karo, pengunjung-pengunjung yang berdatangan ke makam itu membawa persembahan, memancangkan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka tetap mengenang dan menghormati Tengku itu karena kejujuran dan kebenarannya.